Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Sore, Bagaimana, Ibu? C. Ibu boleh cari tempat yang Ibu bisa duduk tenang dulu? Iya, Mhm. Gimana, Ibu, apa yang bisa saya bantu? eee, bingung. Loh, minta jadwal kok bingung? Gimana? Ya, apa ya, ya pokoknya udah apa ya C, aku bingung mau ngomongnya gimana. Tapi setiap saat ngelihat wajah Cece tuh seneng aja, kayaknya apa ya, damai gitu loh. Kok Begitu kan? kayaknya apa ya, ya aku mau seperti itu gitu loh, pancarannya itu beda gitu. Mmm, Karena Ibu ruwet sih tiap hari ada aja pikirannya. Kalau Ibu bingung berarti saya aja yang ngomong ini ya. Secara ekonomi berantakan sekali, hati nggak pernah tenang, bawaannya sedih, merana terus, Ibu. Nggak ada tempat untuk cerita, sama suami juga ketika mau ngomong pun rasanya kayak suami sendiri juga udah apa ya, lebih ke emosi sih kalau suami, kadang-kadang tanggapannya nggak enak. Sama anak juga nggak bisa menceritakan beban-beban dengan seutuhnya, karena ngerasa, ya anak juga kasihan kalau diomongin gini gitu kan. Ibu sendiri juga bebannya udah banyak. Ekonomi bener-bener kacau, berantakan sekali, rasanya tiap ada duit, duitnya melayang aja nggak tahu kemana. Betul, duitnya hilang. Kayaknya buka usaha, kebetulan kayaknya Ibu ada usaha ini ya, buka usaha iya, duit itu masuk, ada aja rezekinya. Tapi kenapa kok nggak kekumpul-kumpul, yang ada malah utang nih. Dan sekarang jadi bingung juga, kok kayaknya duit masuk, utang masuk juga, utang nambah juga, saya kelilit ini dari sisi apa? Rasanya hidup juga udah sederhana, saya nggak berfoya-foya, beli apa-apa juga jarang, tapi kenapa duit hilang semua. Lalu sekarang mulai timbul lagi ada sakit-sakitan di ibu dan suami. Anak juga kayaknya rezekinya ikut seret, kerjaannya ada aja halangannya. Jadi ibu dalam kondisi yang cukup bingung sekarang ini, betul? iya, C. Tapi maaf sebelumnya saya tanya, Ibu ini sepertinya dulu dapat beberapa kali ke orang bodoh ya, Bu, ya? Saya nggak suka menyebutnya sebagai orang pinter soalnya, Bu. Iya, Lebih dari 10 kali kayaknya loh, cukup rutin dulu, betul? eee, terus terang kalau rutin atau 10 kali, jujur saya nggak inget deh, ingetnya Mhm, cuma ada yang ke orang Chinese, mhm, terus, ada mbah-mbah, terus ada yang saudara sendiri, mmm, eee, ya ikatannya kuat ya? entah kalau 10 kali, eee, aku nggak inget deh, Mhm tapi ya mhm, bisa jadi. Karena, yang aku pertanyakan itu sebenarnya juga tentang usaha gitu loh, kok mhm, seperti ini gitu kan ininya, tapi ya, eee, ya ya seperti yang sering Cece bilang, puji Tuhannya, bersyukurnya tanpa syarat macam-macam gitu loh, Ce. Artinya nggak harus pakai ini, bukan, nggak harus bawa ini, bawa itu, terus dengan mahar yang kebanyakan orang gitu kan, mereka kalau ke orang pinter seperti itu gitu loh, dan aku memang tidak gitu loh. Cuma satu, ke orang Chinese, eee, suruh bayar, tapi setelah sampai rumah, uang aku juga ternyata hilang. Aku bilang, "Loh, kok uang aku juga ada yang hilang loh? Kan aku bayar segini." Tapi setelah aku cari, aku lihat lagi "Loh, kok malah yang itu nggak ada?" Ah, ya wes gitu loh ininya. iya iya, Terus, terus? eee, ya yang yang jadi pertanyaan buat diri aku sendiri kan Cici selalu bilang, "Luka batin." Oke, Mhm, aku bersyukur aku punya sahabat. Dan sahabat itu juga yang nyuruh aku untuk bisa, apa, ngelihat channel-nya Cece gitu loh di mhm TikTok. mhm, Dia juga yang bilang, "Coba kamu lihat itu di situ." Dan akhirnya aku mulai rutin, kadang live Cece aku ikutin itu. mhm, Dan di situ memang, apa, Cece selalu mengatakan luka batin. Akhirnya aku tanya, "Apa sih yang jadi luka luka batin aku?" Gitu loh, kok sampai masalah keuangan jadi amburadul seperti ini. Eee, Terus aku kok nggak pikiran nih ya, pengen bayar, tapi kok nggak bisa menepati, itu yang jadi mmm. akhirnya berkecamuk sendiri dan diri aku gitu loh. Gini, Bu, Eee, Ibu dulu ke orang pinter itu memang Ibu menanyakan rezeki gimana, akhirnya Ibu dikasih sesuatu.
ini buat penglaris, ini buat ngelancarin rezekimu, ya kan? Segala sesuatu yang Ibu minta dari hal yang salah ya, Bu, ya, Mhm. uangnya nggak akan kelihatan hasilnya. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman yang ikut live juga, ke orang-orang semua saya bilang, "Mintalah rezeki penuh keberkatan dan kita minta itu hanya dari Tuhan." Kalau iblis kasih kita uang bisa, Bu. Toko Ibu rame kok. Memang laris betul, tapi duitnya nggak Mhm. kumpul, bukti Ibu kelilit utang. Orang dari luar Iya. ngelihatnya, "Wih, Ibu itu dagangannya rame banget," gitu. Tapi Iya, kelilit utang. Cuman kalau heeh. rezeki itu dari Tuhan, sedikit tapi itu bawa damai sejahtera dalam hidup Ibu. Sekarang itu benda-benda penglaris masih ada sama Ibu, sebaiknya Ibu musnahkan semua. Apa ya, Ce? Ada kertas dikasih, terus ada sesuatu kecil banget, nggak tahu saya dalamnya apa, tapi kain gitu warnanya putih, terus ada jahitan merahnya di sekelilingnya. Saya nggak tahu itu apa, mungkin Ibu pernah terima, itu udah lama banget, dan Ibu simpen. Aduh, Lupa di mana taruhnya. Ada kertas yang yang kertasnya memanjang gitu, terus kayak digulung sama dia. Itu. Kalau cincin-cincin gitu enggak sih. Terus ada kantong lagi, kantong kecil kayak pouch gitu. Itu dalamnya kayak ada kertas sama apa ya kayak apa sih bentuknya kayak rempah-rempah tapi saya nggak tahu rempah apa itu. Bentuknya kayak udah kering-kering gitu loh. tapi aku kalau, apa, pergi ke mereka-mereka itu nggak pernah dapat itu loh, Ce. Itu benda itu ada dan itu ada di tempat-tempat Ibu, penglaris. Oh, Gini ya Bu ya, nggak tunggu tunggu. selalu kita ke orang-orang seperti itu begitu nggak disuruh membayar berarti dia ini baik. Enggak. Karena ada hal-hal yang juga diambil dari kehidupannya Ibu. Itu kan cara kerja iblis Bu. Kalau Ibu sungguh-sungguh di jalan Tuhan ya Bu ya, kita nggak perlu menanyakan tentang rezeki kita ke orang-orang seperti itu karena kita pasti percaya itu yang Iya, pertama. Yang kedua ya Bu ya, ke Tuhan itu sederhana, Ibu. Hanya dengan Ibu itu berdoa dengan sungguh-sungguh ikut firman Tuhan. Tapi saya bersyukurnya, walaupun ini sudah cukup terlambat, karena Ibu udah cukup sering berurusan dengan hal-hal seperti ini, dari keluarga juga ikatannya kuat. Dari keluarga Ibu juga dulu, ya beberapa keluarga suka lah ke hal-hal seperti itu. Bahkan memang ada keluarga yang mendalami hal seperti ini gitu ya. Tapi Ibu ya setidaknya masih ada ke Tuhannya. Ibu sering sih kalau lagi merenung, aduh Tuhan, piye to Tuhan, kok ngene Tuhan, uripku kok ngene Tuhan. Rasanya aku justru ki wis kerja sing bener, kok iki nggak ono hasilnya, kok malah masalah ae. Ngono. Betul nggak? justru iya iya, Ce, semenjak aku sering sering nonton live-nya Cece, aku tuh bersyukur banget gitu loh. Jadi sekarang sekarang aku ngerasa gitu loh, sekarang pokoknya kalau apa-apa ngomong, "Tuhan, oh iya, Ce, kemarin aku kan kecelakaan tuh Mhm, bulan, bulan November." Nah, aku cerita, sahabatku tahu, terus sahabatku bilang gini, "Ma, kam eee, kami manggilnya dia manggil aku mama, mhm, aku manggil dia bunda. mhm, Ma, itu artinya dia tahu kalau aku ada janji sama Cece hari ini, tanggal 22. Kamu dikasih waktu 3 bulan untuk bisa ketemu sama Cece. Dan kejadian kecelakaan ini, itu artinya apa? Supaya kamu merenung di dalam kamarmu, kamu nggak bisa apa-apa, yang kamu pikirin ya apa gitu loh. Apa yang selama ini cobalah, mengoreksi diri itu. Dan pada saat itu juga aku mulai sering nonton live-nya Cece. Di situ juga aku mulai kadang kalau Cece doa kan, ya udah tiba-tiba aku nangis. mhm, Terus, Cece cerita apa, waktu itu ada kan, siapa gitu aku lupa. Tapi itu kena ke aku gitu loh, kena ke aku, hubungan suami istri. Karena mhm. memang hubungan aku dengan papanya memang kemarin itu aduh benar-benar di luar ini. Artinya, eee, sahabatku bilang, "Kamu itu terlalu mencintai, mencintai yang salah," gitu loh. Aku udah ngorbanin semuanya, tapi semuanya dianggap nggak ada artinya. Maksudnya dia tidak bisa. Dia tahu karena sayangnya aku ke dia, jadi seakan-akan aku dimanfaatkan. "Kamu mau ini lagi, ya sudah, nanti kamu tetap ini." Karena memang janji aku sama Tuhan, pernikahan Katolik kan apapun yang terjadi, tidak akan dipisahkan. Itu janji aku gitu, itu memang memang inian aku. Tapi, ya dari semenjak aku nonton live-nya Cece terus sering di ini, aku belajar, Cece selalu bilang, "Ngomong aja sama Tuhan, ngomong apa adanya." Jadi, pada saat aku terbaring di kamar sendiri di luar ribut, artinya anakku, suamiku, karena akhirnya usaha mandek.
aku nggak ikut kan itu usaha mandek. Terus, "Ya gimana ini," aku cuma bilang, "Tuhan Tuhan tahu, aku tipe orang yang gerusak," bukan ya satu sisi aku tipe orang yang gerusak-gerusuk, terus aku tuh pengennya cepet, segala sesuatu itu cepet, pengen dikerjain cepet. Tapi dengan keadaan kakiku seperti ini, Tuhan minta aku untuk, eee, "Coba kamu diam sebentar, apa yang bisa aku lakukan untuk keluargamu?" Memang aku bersyukur di situ, eee, Tuhan ingetin aku dengan banyak kesalahan di masa lalu, terus, mmm, aku belajar untuk mengampuni suamiku meskipun seperti yang Cici bilang, nggak mudah. Karena setiap hari ngelihat dan dia juga tidak menampakkan sesuatu yang Perubahan gitu. iya, itu. Jadi Tuhan, aku nggak bisa, tapi aku terus, eee, aku percaya Tuhan mampukan aku. Amin. Aku cuma bisa Tuhan yang tolong aku. Kalau secara manusia, aku udah angkat tangan Tuhan. Tuhan tahu gimana pergumulan aku dengan suamiku, dengan anak-anakku, dengan mertuaku, dengan ipar-iparku, bahkan sekarang dengan adik kandungku. Cuma ya di situ saat aku denger Cece, terus ngelihat wajahmu itu rasanya, aduh kok enak gitu loh, hatiku tenang, terus seneng gitu loh. Kayaknya jadi ya ya proses akhirnya aku belajar untuk, melepaskan pengampunan. Meskipun tidak mudah, Cece selalu bilang, "Nggak gampang," tapi ya bilang, Tuhan yang memampukan, minta sama Tuhan. Terus sekarang ini juga rezeki uang, bener-bener sampai dibuat kosong, beras habis, ini segala macam. Aku pagi bangun cuma bilang, "Tuhan terima kasih, aku masih dikasih nafas, aku masih dikasih hidup, aku semakin sehat meskipun masih tertatih-tatih jalannya, hari ini beras habis, tapi aku percaya Tuhan tolong aku." Ya ada ada aja caranya Ada aja dan itu cara yang Tuhan. buat aku terus, eee, ya belajar gitu loh, Mhm. kembali lagi saat ini dengan izin Tuhan aku mohon bantu aku gitu loh, apa sih yang menjadi luka di hati aku yang paling dalam, sehingga aku benar-benar bisa melepaskan semuanya gitu loh, Ya, saya boleh bicara sekarang, Ibu? Yang nomor Iya, satu adalah Ibu harus sangat bersyukur dengan kejadian kecelakaan Ibu. Karena kalau Ibu tidak mengalami itu, Ibu tidak akan punya waktu untuk diam. Ibu tidak akan punya waktu untuk sendiri. Ibu ini orangnya benar-benar, apa ya, biasa kerja jadinya ya, kayak tak tak iya, tak tak gitu loh. Otaknya nih belum kelar. Lagi jalanin ini udah mikir 10 langkah ke depan, saya harus ke sini 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 gitu. Jadi Anda tidak akan punya waktu untuk diam, membina hubungan lagi dengan Tuhan dan merenung. Itu kayaknya nggak ada. Anda bangun pagi udah langsung sibuk nih, urusin rumah, masak, anu. Kerja ke toko, pulang toko lagi sibuk sibuk sibuk. Anda tidak pernah punya waktu untuk diri Anda sendiri sejak dulu. Dan satu hal yang benar-benar sebenarnya melukai Anda hanya butuh dihargai, Anda butuh didengarkan. Tapi itu tidak pernah didapatkan dari kecil hingga saat ini. Dari kecil juga bukan berasal dari keluarga yang baik-baik aja, orang tua juga dulu lebih banyak konflik, secara materi juga bukan yang cukup berada, jadi ibu dari kecil sudah mengalami masa kecil yang cukup keras gitu ya. Kemudian ibu masuk dalam pernikahan pun ibu berharap bisa membina keluarga yang baik, tapi ternyata tidak. Dengan mertua yang juga sepertinya selalu mau ikut campur dalam segala urusan gitu kan, ibu jadi ngerasa semakin tertekan. Sedangkan suami juga keras, tidak pernah ada niat untuk memperbaiki diri, itu sudah sejak dulu. Bahkan suami juga beberapa kali tertangkap ya melakukan hal yang seharusnya dalam pernikahan tidak dilakukan gitu kan. Sehingga ibu juga piye toh, tapi ya mengampuni dalam pikiran ibu, ya sudahlah, toh juga sudah punya anak, aku nih mau gimana lagi, dilihat orang kalau sampai pisah ya malu. Tapi kelakuan suami nggak berubah-berubah. Dari pihak suami juga mendukung untuk melakukan hal-hal yang salah ke orang bodoh dan lain sebagainya itu. Jadi ibu ini masalahnya complicated. Yang pertama dari kecil sudah ada rasa kekosongan itu, rasa kurang didengar dengan lingkungan, tambah lagi dapat suami yang kayak gitu. Ibu cuma butuh dilihat, dihargai apa yang ibu kerjakan, yang ibu lakukan. Tapi tidak ada yang menghargai itu. Kayaknya semua hal sudah ibu kerjakan, tapi ya udah orang anggap itu remeh aja, kayak cuman kewajiban aja. Itu yang benar-benar menyakiti hati ibu.
dan ibu kecewa tuh sama suami sangat dalam. Bukan sebenarnya melekat dalam arti ibu tuh sebenarnya cinta gila gitu ya. Tapi karena ibu berpikir kayak saya nggak boleh berpisah dari dia, ini komitmen pernikahan. Dan itu tuh bagus sebetulnya. Tapi kalau dibilang cinta, ya enggak, ibu itu banyak pedihnya. Ibu deket dia pun hati ibu tuh sebenarnya ada marah, merana, sedih. Tapi ya piye, ngono. Kembali lagi ke ya piye-nya itu ya. Jadi itu yang bersatu di dalam diri. Ibu lebih ngerasa kenapa aku diginiin, kenapa semua orang giniin aku, bahkan ke keluargaku sendiri pun giniin aku, nggak ada yang ngertiin aku gitu. Dan ke anak juga sama, ketika anak diajak bicara, anak ini cenderung ngebangkang aja, cenderung kayak melawan gitu. Jadi ibu juga kayak punya anak juga, pelan anak iki wis diempani dari kecil. Ibu bener-bener makannya diurusin, apanya semua diurusin, hampir semua kemauannya nggak tega ditolak. Tapi kok gedenya gini, gitu kan. Apa yang diharapkan semua tidak sesuai dengan harapan ibu gitu. Suami juga nggak berubah. Bahkan tiap hari yang sering didengar di rumah adalah keributan. Tiap kali ngomong rasanya mau berantem aja. Itu yang menjadi beban-beban ibu. Tapi kalau masalah hati sebenarnya Bu ya, tidak ada yang bisa mengobati selain Tuhan, itu yang pertama nomor satu. Dan ibu harus mengampuni bukan cuma suami. Orang tuamu harus kamu ampuni. Adik ibu ampuni. Karena ibu ngerasa kamu itu loh keluargaku yang aku miliki. Yang seharusnya kamu itu menjadi penghiburku juga. Tapi kok kamu malah musuhin aku di saat aku lagi punya beban yang berat ini. Gitu. Ibu harus ampuni dia. Untuk anak juga. Kalau kemelekatannya ibu itu sebetulnya pada anak, bukan pada suami. Masalah pernikahan ibu, ibu pernikahan yang Tuhan bilang tidak boleh bercerai itu adalah pernikahan orang-orang di dalam Tuhan. Tapi suami Anda nih ibadah aja enggak? Ibadahnya aja enggak. Pernikahan macam apa dengan orang yang tidak ke Tuhan sama sekali? Gitu. Itu bukan pernikahan di dalam Tuhan. Tapi tetap saya tidak menyarankan juga ibu untuk divorce. Tapi ibu harus tahu gitu ya. Setidaknya kalau Anda tidak bisa mengajak suami Anda ke dalam Tuhan, Anda dulu yang harus beres. Supaya nanti pelan-pelan karena firman Tuhan berkata satu orang diselamatkan, maka seisi rumah pun akan diselamatkan. Jadilah satu orang itu, Ibu. Ibu anaknya berapa? 5. 5. Tapi 5-5-nya udah nggak ada yang Dekat sama orang tua ya. Iya. Sibuk sendiri. Semuanya jarang komunikasi. Sekalinya komunikasi ala kadarnya atau bahkan ribut gitu. Yang tinggal di rumah ini satu orang ya Bu ya? Semuanya tinggal sini, satu udah ikut sama suaminya. Oh gitu. Yang lain belum nikah? Yang udah nikah 2. Ya itu masalah ibu. Yang pertama, solusinya apa? Pasti kan mau taunya begitu. Ibu harus benar-benar sungguh-sungguh di jalan Tuhan, lakukan pertobatan. Kalaupun ya Bu ya, saya nggak tahu sih, tapi ini kalaupun apa yang ibu miliki, yang ibu dapat dari hal-hal yang salah ketika dulu nanya ke orang bodoh ke sana kemari itu memang harus hilang Bu. Ikhlaskan itu. Tuhan akan gantikan dengan berkat yang lebih besar ketika Anda jalan di jalan Tuhan. Karena selama ini apa yang Anda makan dan Anda kasih makan anak-anak Anda itu bukan uang yang berkat dari Tuhan Bu. Jadi ibu kalau ibu tanya kenapa anak ibu karakternya semua keras-keras, gampang marah, diajak ngomong baik-baik juga ngamukan. Apa yang ibu kasih makan aja bukan uang yang berkat ibu. Ya. Karena kita mintanya pada hal yang salah. Makanya saya selalu bilang juga di live itu jangan sembarangan kita ini dikir pekerjaan kita minta pesugihan, kita minta penglaris. Itu uang itu kamu kasih makan anakmu. Itu jadi darah dan daging. Nggak heran kalau nanti mereka jadi orang-orang yang tidak dalam Tuhan juga karena apa yang mereka makan. Ya. Lagi live bentar, Pak. Ya ibu banyak-banyak doa, ibu minta pengampunan sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan dan doa minta hatinya dipulihkan. Iya, Ceh. Hati dipulihkan tuh nomor 1 Bu. Ketika hati dipulihkan, maka kehidupan kita yang lainnya pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Iya. Kalau ada benda-benda itu dan ibu tahu itu ada, di mana itu ya ibu hilangkan, ibu musnahkan. Kalau enggak ibu doa sama Tuhan. Iya. Kalau memang ada hal-hal yang kiranya dulu saya dapat dari hal-hal yang salah Tuhan dan saya lupa tempatnya di mana, ya Tuhan yang memusnahkan semua itu gitu. Baik. Ya. Iya, Ceh. Gitu. Itu sih yang paling penting ibu dalam pertobatan. Kalau ibu berharap sekarang keadaan berubah instan, saya rasa tidak ya. Apa yang ibu tabur harus ibu terima juga tuaiannya, tapi bukan berarti tidak bisa diubah, Bu. Iya.
hidupnya. Ibu lebih tenang. Ya. Mau kita berdoa bersama, Ibu? Oke. Ibu bisa fokus untuk doa? Ya. Oke. Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami bersekutu, bersatu hati datang kepadamu Tuhan. Dan kami memohon hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau berfirman ketika dua orang berkumpul bersatu hati dalam doa, Engkau akan hadir bagi kami. Tuhan, kuasa-Mu tidak mengenal ruang dan waktu, oleh karena itu Tuhan hadirlah. Hadir di sini dan Tuhan hadir juga di tempat Ibu tersebut Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami tahu. Hari ini pun terjadi atas kebaikan Tuhan, kami dipertemukan. Bagaimana Tuhan mempertemukan kami, semua jalannya telah Tuhan persiapkan. Dan kami percaya ketika Tuhan pertemukan kami, semua atas rencana Tuhan, atas kehendak Tuhan. Tuhan, dia adalah hamba yang Kau kasihi, dia adalah anak yang Kau kasihi Tuhan. Tuhan hadir bagi dia, memberikan dia solusi. Tuhan menenangkan hatinya dari setiap kegalauan, kebingungan, kekalutan, kegelisahan. Setiap beban berat yang ada dalam dirinya Tuhan angkat. Di dalam nama-Mu ya Tuhan. Apa yang mengikat dalam hatinya Tuhan angkat. Ketakutan, kegelisahan, luka batin, amarah Tuhan. Kebenciannya dalam keadaan ini Tuhan. Rasa sedih, merana dalam dirinya Tuhan angkat. Tuhan pulihkan. Karena hanya Tuhanlah yang berhak dan berkuasa atas dirinya Tuhan. Tuhan menganugerahkan dia kasih yang besar. Sehingga apapun yang buruk itu dibersihkan dari dalam dia, Tuhan. Tuhan memberikan dia ketenangan hati, Tuhan memberikan dia kelegaan. Tuhan yang memeluk dia. Tuhan yang ada bersama-sama dengan dia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Mungkin Tuhan langkah kakinya dulu membawa dia pada dosa, membawa dia pada jerat iblis, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu, semua jerat-jerat itu dimusnahkan. Semua ikatan-ikatan itu dihapuskan dan dihancurkan. Apapun yang buruk yang ada dalam tubuhnya, di tempat-tempat tinggalnya Tuhan, di tempat kerjanya, di dalam tubuh setiap keluarganya, di dalam nama-Mu semuanya dihancurkan Tuhan. Tiada kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Tuhan menganugerahkan dia ketenangan, Tuhan menganugerahkan dia kelegaan, Tuhan anugerahkan dia damai sejahtera dan sukacita. Ada kelepasan dalam hatinya. Ada pertolongan yang bertubi-tubi Tuhan berikan. Ada kasih yang besar dalam dia, yaitu Engkau Tuhan. Engkau yang mendekap dia erat. Engkau yang memberikan dia ketenangan dan menghilangkan setiap bebannya Tuhan. Mungkin keadaan saat ini tidak berubah Tuhan, tapi hatinya Tuhan ubahkan. Hatinya Tuhan ubahkan. Dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan ibu ini. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup ibu ini Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan dalam hidupnya Tuhan. Tuhan menunjukkan karya-karya, mujizat yang tidak pernah dia lihat selama ini Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, Tuhan tunjukkan bagi dia Tuhan. Sakit yang dia derita Tuhan saat ini pada bagian kakinya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa penyembuhan itu. Tuhan mengangkat setiap sakitnya. Tuhan mengangkat setiap sakit itu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sakit itu dipulihkan, sakit itu diangkat. Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Tuhan yang mengangkat sakit itu. Ikatan-ikatan yang buruk, kuasa-kuasa gelap semua Tuhan pulihkan. Tuhan menjamah kakinya. Tuhan memberikan mujizat bagi dia Tuhan. Biar imannya terus bertumbuh Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan, dalam setiap masalah yang dia hadapi, Tuhan yang berkarya. Tuhan yang menolong. Tuhan yang buka jalan, Tuhan. Bila apapun yang salah yang dulu pernah dia lakukan, Tuhan hapuskan semua itu. Tuhan ganti dengan berkat yang baru, berkat yang tercurah atas dia, Tuhan. Tuhan pulihkan kehidupannya, Tuhan pulihkan keluarganya, Tuhan pulihkan pekerjaannya, Tuhan pulihkan hatinya. Tangan Tuhan menjamah hatinya. Ada hadirat-Mu dalam dia, Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menjamah hatinya. Segala roh luka batin, roh kepahitan, roh kesedihan, roh kemeranaan, roh kebencian, dendam, roh kekecewaan. Di dalam nama-Mu segala kuasa gelap itu dihancurkan. Semua yang buruk, semua yang jahat itu dihancurkan ya Tuhan. Syarana makira faramatu tarastana yarana mabuyarana nasyana. Tidak kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Semua yang jahat itu dihancurkan, dileburkan, dan dimusnahkan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas dia, atas hidup dan matinya. Tuhan berkuasa. Tuhan memberikan dia kebebasan dari sakit, penyakit, dari semua yang buruk. Tuhan yang mengizinkan sakit itu ada atas dia. Tuhan pula yang menyembuhkan sakit itu dari dia Tuhan. Tuhan mengangkat sakitnya. Tuhan pulihkan hidupnya Tuhan. Pulihkan hatinya, pikirannya Tuhan tenangkan. Setiap badai-badai yang ada dalam dirinya Tuhan redakan. Pikiran yang penuh kekalutan, kegelisahan Tuhan tenangkan. Bantu dia agar dia mampu berserah kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkarya dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak ada yang sia-sia Tuhan. Di dalam pertobatannya Tuhan akan hadir. Ketika dia memanggil nama-Mu Tuhan, Engkau hadir.
Engkau memeluk dia, Engkau mengangkat dia dari jurang kekelaman, Engkau yang menolong dia Tuhan. Di dalam nama Yesus, ada kuasa yang besar terjadi atas dia. Ada kuasa Tuhan dalam hidupnya. Ada kelepasan dalam hidupnya Tuhan. Ada kelepasan dalam hatinya. Ada pemulihan dalam hatinya Tuhan. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang hadir. Tuhan yang membawa damai sejahtera. Tuhan yang membawa sukacita dan ketenangan. Tuhan melepaskan setiap beban, setiap ketakutan dan kegelisahan, rasa merana, kepedihan, dan lain sebagainya Tuhan lepaskan. Dan Tuhan mengisi hatinya dengan hadirat-Mu Tuhan. Mengisi setiap celah hatinya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ke Roh Kudus. Amin. Makasih, Ce. Sama-sama Ibu. Apa yang Ibu rasakan tadi ketika kita berdoa? Ada berat, Mm-mm. mungkin enteng, terus ya makin enak. Ada sesuatu yang ngalir. Tapi dadanya langsung ringan. Gak hanya dada, pikiran juga tadi pas Cece bilang pikirannya untuk ditenangkan, Langsung tiba-tiba tenang. kayak apa ya? Kayak ada yang keluar satu-satu. Puji Tuhan ya. Yang saya lihat tadi Ibu tuh seperti dipeluk gitu. Yang saya lihat, makanya saya tanya Ibu rasakan apa? Karena dalam yang saya lihat Ibu tuh dipeluk gitu, dari samping kayak dipeluk gitu. Ya itulah Tuhan Bu, sesalah apapun kita, ketika di hati kita masih kita ini mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan gitu ya. Tuhan itu tahu kok, kita ini manusia tempatnya salah dan dosa. Jadi teruslah minta pengampunan, dan ketika kita sadar ini salah, sekarang waktunya Ibu lakukan perubahan, jalan di jalan Tuhan. Ya. Amin. Amin. Apalagi yang bisa saya bantu Ibu? Oh iya, yang pembersihan itu gimana, Ce? Pembersihan itu sebetulnya ya Ibu pembersihan diri. Kalau tempat usaha mau dibersihkan boleh, tapi karena ini kan benda-benda ini bukan kiriman orang, tapi Ibu cari sendiri ya Bu ya. Jadi itu mungkin lebih berat untuk membersihkannya, lebih lama Heeh. prosesnya. Tapi kalau Ibu belum bisa untuk pembersihan dengan garam, yang penting Ibu banyak doa aja. Bahkan ketika Ibu mau mandi pun, Ibu doakan airnya, Tuhan kiranya ketika saya mandi dengan air ini, Tuhan juga memberkati air ini jadi media pembersih untuk saya gitu. Ya, Iya. ya biar karena kan garam itu memang media yang membantu mempercepat boosternya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak Iya. bisa pakai yang lain kan, pembaptisan juga pakai air kan. Ya jadi ketika Ibu mandi Iya. doakan saja airnya gitu. Dalam segala hal kan kita Iya. harus banyak berdoa juga, Bu. Ya. Iya, Ce. Yang Oke. penting Ibu kuncinya satu, sungguh-sungguh ke Tuhan. Apapun nanti halangan yang ada, Bu, tetap pegang imannya. Tumbuhkan imannya, Baik. percaya gitu. Ya. Iya. 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 Oke, Bu. Iya. Oke. Terima Cece, terima kasih. kasih banyak. Terima kasih Sama-sama banyak. Ibu. Bersyukurlah sama Tuhan, saya juga bersyukur kita Iya, dipertemukan. puji Tuhan. Betul. Setidaknya Ibu Betul. eh, ada sedikit titik terang gitu kan yang bisa Ibu lakukan perubahan dalam hidup Ibu. Semua karena Tuhan. Tadi kan Cece bilang karena apa ya, artinya butuh diakui. Terus, Mm-mm. baiknya seperti apa ya, Ce? Artinya, ya sudah, eee, ya kadang pengakuan itu kan tidak semua orang apa yang kita inginkan untuk, bahkan kadang-kadang kata terima kasih aja tidak gitu. Betul, itu baru mau saya bilang. Ibu itu bahkan untuk mengharapkan dibilang terima kasih aja Ibu itu kayaknya susah gitu. Belum kayak semua udah dilakukan. Gini ya Bu ya, kita tuh pasti ingin dihargai di mana kita berada. Dianggap, Iya. dipandang, didengarkan itu pasti kita ingin. Tapi kita tidak bisa minta lingkungan kita untuk melakukan itu pada kita ya. Makanya Heeh. Ibu minta sama Tuhan, Tuhan kalau saya nggak diakui oleh manusia, Tuhan saja yang mengakui saya. Tuhan berikan Oke. kelepasan tuh bagi saya, Tuhan isi hati saya dan Tuhan angkat. Kalau Tuhan yang hadir dalam hidup kita, Bu, semua perasaan yang negatif yang iblis taruh dalam diri kita itu Tuhan akan angkat. Dan Ibu akan sudah Iya. terasa full, akan terasa tenang, nyaman, damai sejahtera gitu. Ya. Kalau saya Oke. saja yang membantu Ibu berdoa, Tuhan juga hadir bagi kita dan Ibu merasakan pertolongan Tuhan itu, apalagi kalau Ibu udah sungguh-sungguh di jalan Tuhan, Tuhan tuh tidak Baik. memandang siapa yang mendoakan. Tuhan itu memandang semua umatnya itu sama, Bu. Bedanya kita Iya. hanya di bagian iman aja ya, Bu ya. Maka iman Iya. kita harus terus dipupuk. Oke? Baik. Oke. Oke. Aduh, luar biasa. Eee, kalau suatu saat pengen ngobrol lagi bisa, Ce? Boleh minta aja jadwal sama admin, semoga kita berjodoh. Oke. Oke. Oke.
Terima Oke, kasih Ibu. banyak, Ce, terima Sama-sama, kasih Ibu. banyak. Tuhan berkati. Heeh. God bless Oke you. oke. Thank you. Mari. Mari, terima kasih, Cece.